Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada bab ini memiliki subbab A, yaitu konsep nilai mutlak, B, persamaan nilai mutlak, C, pertidaksamaan nilai mutlak. Jika pada pertemuan yang lalu Ibu sudah memberikan ilustrasi soal beserta penghitungannya ya, di sana sudah Ibu tampilkan aplikasi dari konsep nilai mutlak. Di sini kita akan lebih dalam lagi tentang maksud dari konsep nilai mutlak bagaimana sih? Nah, subbab yang nanti kita akan pelajari yaitu 1. Konsep nilai mutlak suatu bilangan, 2. Sifat-sifat nilai mutlak, 3. Fungsi nilai mutlak. Perhatikan di sini ada gambar kapal ya. Kapal itu sedang berlayar di laut. Bayangkan sebuah kapal sedang berlayar di laut. Nah, laut ibaratkan adalah pada diagram Kartesius adalah sumbu X, di mana perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y di situ ada 0 ya. Jadi permukaan air laut kita anggap sebagai 0. Kemudian di atas permukaan air laut itu ada layang-layang yang sedang terbang dengan ketinggian 30 ya. Dan di atasnya lagi ada elang yang sedang terbang dengan ketinggian 50 ya. Misalkan saja itu adalah kilometer, berarti layang-layang terbang setinggi 30 km dan elang terbang setinggi 50 km. Nah, di situ di bawah permukaan air laut itu ada seorang penyelam. Nah, penyelamnya itu sedang menyelam pada kedalaman 20 km. Dan lebih dalam lagi itu ada pesawat yang jatuh. Nah, pesawat yang jatuh itu pesawatnya diam saja ya. Itu bukan kapal selam. Itu pesawat yang jatuh saja. Kita ilustrasikan pesawat yang jatuh sudah di dasar laut ya. Di situ pesawatnya ada di kedalaman 50 km. Nah, terus apa hubungannya sih dengan nilai mutlak? Kita lihat bahwa ketinggian layang-layang itu kan tidak akan bernilai negatif, yaitu selalu bernilai positif, yaitu 30 km. Ketinggian elangnya pun tidak akan bernilai negatif, yaitu ketinggiannya tetap 50 km. Nah, begitu juga ketika ada penyelamnya di situ itu kan ada di kedalaman 20 km. Nah, nilai 20 km tidak akan berubah menjadi negatif 20 km walaupun di gambar Kartesius di situ tulisannya negatif 20 ya. Tetapi tetap kedalamannya adalah 20 km. Demikian halnya pesawat yang jatuh di dasar laut. Nah, di situ nilainya selalu bernilai positif, yaitu 50 km. Oke. Definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan X yang diapit oleh 2 garis lurus, yaitu dibaca nilai mutlak dari X ditentukan oleh nilai mutlak dari X sama dengan, ada 2 kriteria di sini ya, positif X untuk X lebih dari 0. 0 untuk X sama dengan 0. Negatif X untuk X kurang dari 0. Dari definisi tersebut terlihat bahwa nilai mutlak dari bilangan positif atau 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Nilai mutlak dari bilangan negatif pasti bernilai positif, karena negatif dari bilangan negatif adalah bilangan positif.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh memahami definisi nilai mutlak berikut. A. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. B. Nilai mutlak negatif 5 sama dengan negatif 5. Ini sesuai dengan definisi tadi bahwa apabila X-nya negatif, maka nilai mutlak negatif, nilai mutlak X sama dengan negatif. Jadi negatif 5 sama dengan 5. B. Nilai mutlak 8 dikurangi 14 sama dengan nilai mutlak negatif 6 sama dengan negatif 6 sama dengan 6. D. Nilai mutlak akar 5 dikurangi 2 sama dengan akar 5 dikurangi 2. E. Nilai mutlak 1 dikurangi akar 3 sama dengan negatif 1 dikurangi akar 3 sama dengan akar 3 dikurangi 1. Nah, perhatikan di situ untuk jawaban yang soal E, nilai mutlak dari A min B sama dengan A min B untuk A lebih dari sama dengan B. Negatif A min B sama dengan B min A untuk A kurang dari B. Nah, pada soal yang E di situ 1 dan akar 3, kita tahu bahwa akar 4 aja hasilnya 2. Kalau akar 3 berarti kurang dari 2 ya. Akar 1 hasilnya 1. Kalau akar 3 berarti 1 lebih ya. Jadi 1 lebih dan kurang dari 2. Berarti 1 dan akar 3 itu tentunya lebih besar dari akar 3. Lebih dari akar 3 ya. Jadi akar 3-nya itu lebih dari 1 maksud saya. Sehingga 1 min akar 3 itu apabila satunya adalah A dan akar 3-nya sebagai B, maka memenuhi kriteria bahwa A kurang dari B. Sehingga nilai mutlak dari 1 dikurangi akar 3 itu sama dengan negatif 1 dikurangi akar 3. Sifat-sifat dari nilai mutlak. 1. Jika A dan B bilangan real berlaku, A, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. B, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Apabila pecahan, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut ya. Jadi apabila nilai mutlak A per nilai mutlak B dan B-nya adalah 0, berarti suatu pecahan yang penyebutnya adalah 0, maka hasilnya adalah tahingga. Jadi di sini ada syarat bahwa B tidak boleh sama dengan 0. 2. Jika A anggota bilangan real, maka nilai mutlak A tidak sama dengan akar A pangkat 2. Ya, mari kita cermati contoh mencermati sifat-sifat nilai mutlak. Tunjukkan bahwa A, nilai mutlak 4X ditambah 6 sama dengan 2 kali nilai mutlak 2X ditambah 3. B, nilai mutlak 3 kurangi X sama dengan nilai mutlak X kurangi 3. Pembahasan A, nilai mutlak 4X ditambah 6 sama dengan nilai mutlak 2 kali 2X ditambah 3. Nah, di sini kenapa bentuk itu menjadi seperti itu ya? Duanya dikeluarkan sehingga apabila
dikalikan 2 kali 2x, pasti hasilnya nanti 4x. Dan 2 kali 6 kali 3 hasilnya 6 ya. Oke. Nah ini ya. Nah di sini 2 kali 2x ditambah 3 itu bisa dipisah menjadi nilai mutlak 2 kali nilai mutlak 2x ditambah 3. Nilai mutlak 2 hasilnya adalah 2. Dan nilai mutlak 2x ditambah 3 masih tetap 2x ditambah 3. Jadi nilai mutlak 4x ditambah 6 bisa disederhanakan menjadi 2 kali nilai mutlak 2x ditambah 3. Jadi terbukti di situ bahwa nilai mutlak 4x ditambah 6 sama dengan 2 kali 2x ditambah 3. Nilai mutlak 2 kali 2x ditambah 3. Tunjukkan bahwa berarti kita disuruh membuktikan ya bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kemudian yang B, nilai mutlak 3 dikurangi x sama dengan nilai mutlak x kurangi 3. Nah, di situ kita ubah ruas kiri yaitu 3 min x menjadi min 1 x min 3. Kenapa dirubah? Supaya sama dengan ruas kanan ya. Nah kita rubah di sini ya. Jadi ini adalah ruas kiri. Ruas kiri kita ubah menjadi negatif 1 x dikurangi 3 ya. Ketika kita rubah yang depan menjadi belakang dan belakang menjadi di depan pada pengurangan, maka akan sama saja dengan dikalikan dengan negatif 1. Nah, perkalian bisa kita ubah menjadi terpisah. Nilai mutlak yang terpisah yaitu nilai mutlak negatif 1 kali nilai mutlak x dikurangi 3. Nah, nilai mutlak negatif 1 adalah 1, berarti sama dengan 1 kali nilai mutlak x kurangi 3. Tertunjuk atau terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi nilai mutlak 3 kurangi x sama dengan nilai mutlak x kurangi 3. Nah, kita juga bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menghitung ekspresi dari nilai mutlak. Misal ada soal seperti ini, hitunglah A. Nilai mutlak dari, di dalamnya itu ada nilai mutlak juga. Nilai mutlak 3 kurangi 6 dikurangi 2. B. Nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak. Jadi yang kita lihat adalah nilai mutlak yang terluarnya dulu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Nilai mutlak yang pertama yang paling luar. Dilanjut ya bacanya. Nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3 dikurangi nilai mutlak 1 kurangi 5 kurangi 6. Nah, pembahasannya adalah A. Nilai mutlak 3 kurangi 6 dikurangi 2 sama dengan, kita kurangkan dulu nih, 3 kurangi 6. 3 kurangi 6 hasilnya adalah min 3. 3 kurangi 6 hasilnya adalah min 3 ya. Disitu hasilnya adalah min 3. Nilai mutlak min 3 hasilnya adalah 3. Karena negatif apabila dinilai mutlakan itu hasilnya adalah positif. 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1. Nilai mutlak 1 hasilnya adalah 1.
Jadi nilai mutlak dari nilai mutlak 3 kurangi 6 kurangi 2 sama dengan 1. B. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, bahwa untuk yang B ini kita harus cermati nilai mutlak yang terluar. Ya, nilai mutlak yang terluar. Dan di sini kita cermati lagi ada nilai mutlak di dalam nilai mutlak itu. Kemudian nilai mutlak yang paling dalam adalah 1 min 5. Kita menyederhanakannya dari mana, Nak? Ketika mengerjakan, kita sederhanakan itu nilai mutlak yang tunggal atau yang paling dalam. Di sini ada nilai mutlak 1 kurangi 5. Nilai mutlak 1 kurangi 5 sama saja dengan nilai mutlak min 4, karena 1 dikurangi 5 itu hasilnya adalah min 4. Nilai mutlak min 4 adalah 4. Nilai mutlak min 4 adalah 4. Kemudian kita lihat di sini ada nilai mutlak lagi ya. Nanti ya saya tarik garis. Mohon maaf nariknya nggak pas ya karena pakai jari. Nilai mutlak 3 kurangi 4 kurangi 6. 3 kurangi 4 kurangi 6 itu hasilnya kan negatif 7. Negatif 7 ya. Nilai mutlak negatif 7 adalah 7. Jadi nilai mutlak 2 ditambah 7 sama dengan nilai mutlak 9. Nilai mutlak 9 sama dengan 9. Jadi nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3 kurangi nilai mutlak 1 kurangi 5 kurangi 6 sama dengan 9. Oke, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.